Hey guys, welcome to The Screen. Ya, di video kali ini kita bakal review film Buya Hamka Volume 1 yang viral banget waktu kita syuting ini, dan wajar sih viral gitu ya. Gua udah nonton di tanggal 9 April 2023 dan film ini rencananya akan dilaksanakan dan juga dirilis di 19 April 2023, dan itu bertepatan juga dengan hari Lebaran. Pas banget dengan genre kayak gini, tayang di Lebaran itu gila. Itu penempatan perilisannya tuh udah pas banget, dan gue yakin film ini kayaknya bakal menembus 1 juta lebih, bahkan lebih, kayaknya bakal viral gitu ya. Nah, first impression gue setelah nonton film Buya Hamka Volume 1 ini gila ya. Akhirnya ada film yang benar-benar bisa gue favoritkan lagi. Setelah beberapa tahun gue agak krisis kepercayaan nonton film yang genrenya horor melulu gitu ya. Horor. Akhirnya bosan gitu. Belum ada yang film yang benar-benar melawan arus gitu dengan genre yang berbeda gitu. Melawan kehororan ini gitu ya. Akhirnya Buya Hamka hadir dan gila sih, Falcon, Starvation, dan yang lainnya tuh niat parah. Bahkan katanya dari segi make up prostetik itu memakan biaya sekitar 3 miliar. Itu baru make upnya aja gitu, belum biaya produksi dan sebagainya. Dan kayaknya film ini menjadi salah satu film termahal di Indonesia juga gitu ya. Dan film ini sebenarnya berdurasi 7 jam, dan gue cukup kaget. Wah, 7 jam, gimana kita nontonnya? Ternyata itu dipecah menjadi 3 bagian guys, dari volume 1, volume 2, volume 3. Di volume 1 mereka akan lebih fokus dengan karir awal dari Buya Hamka, di mana dia di Makassar memimpin Muhammadiyah dan sukses besar di sana. Nah, di volume 2 ini kita akan lebih fokus diperlihatkan bagaimana perjuangan Buya ini melawan para penjajah yang keren banget. Itu scoringnya gue sangat suka. Dan di volume 3 kita akan diperlihatkan kembali awal-awal masa muda dari Buya Hamka, bagaimana dia bisa sesukses di volume 1 dan juga volume 2 gitu ya. Film Buya Hamka ini disutradarai oleh Fajar Bustami, sedangkan naskahnya ini ditulis oleh Cassandra Masardi dan juga Alim Sudio. Mereka ini adalah langganan dari proyek-proyek dari Falcon ya. Mengusung genre biografi, drama, dan juga sejarah, film ini sendiri diperankan oleh Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka, sedangkan Siti Raham akan diperankan oleh Laudia Cynthia Bella, dan masih banyak lagi aktor dan juga artis terkenal lainnya yang menurut gua ini semua aktor dan artisnya adalah artis kelas A. Ada Reza Rahardian, Doni Damara, dan masih banyak lagi yang lainnya guys. So sekarang mari kita ceritakan sedikit bagaimana sinopsis dari film Buya Hamka Volume 1 ini guys. Film Buya Hamka ini adalah film biografi perjalanan Buya Hamka di masa penjajahan, menyebarkan ajaran agama Islam dan juga semangat perlawanan terhadap penjajah dengan cara yang menurut gue sangat unik. Buat teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal Buya Hamka, beliau ini adalah sosok ulama independen, jurnalis, penulis, sastrawan, pahlawan, dan juga ketua umum pertama MUI serta anggota Muhammadiyah pada zamannya yang sangat menginspirasi rakyat Indonesia. Bahkan hingga saat ini menurut gue sosok Buya Hamka ini sangat menginspirasi. Apalagi setelah filmnya dirilis, jelas ini bakal pecah, dan juga ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari film ini guys. Buya Hamka Volume 1 akan lebih fokus ke masa-masa Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang disingkat dengan Hamka sebagai pengurus dari Muhammadiyah di Makassar, dan kita akan diperlihatkan gambaran bagaimana ia berhasil memberikan pengaruh besar bagi organisasi tersebut. Buya Hamka juga di sini digambarkan menulis prosa tentang cinta di surat kabar dan sangat viral pada masanya. Teman-teman pasti kenal dengan karya dari Buya Hamka karena udah difilmkan dan viral, bahkan sampai sekarang filmnya masih sangat keren. Tentu saja adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dengan caranya yang sangat unik ini, akhirnya kisah prosanya ini diselipkan dengan pesan-pesan dakwah yang akhirnya bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Selain perjuangan dalam organisasi dan melawan penjajahan lewat tulisan, di volume 1 ini kita juga akan dibawa fokus ke kehidupan keluarga dari Buya Hamka bersama istri dan juga 3 orang anaknya. Istri Buya Hamka ini bernama Siti Raham, dan dia ini adalah orang yang benar-benar berpengaruh besar dalam mendukung, mensupport, dan juga mensukseskan karir dari Buya Hamka dari awal sampai akhir. Dan benar kata-kata orang, kalau ada pria yang dibalik pria yang besar, ada wanita yang benar-benar mendukung di baliknya, dan itu terbukti nyata di film ini, dan juga di dunia nyata juga kita akui bahwa peribahasa ini sangat jos bener gitu ya. Nah, setelah menyaksikan Buya Hamka Volume 1 ini, gue tadinya agak sedikit ragu ya, karena dipecah volume 1, volume 2, volume 3 ini seolah-olah mau cari duit doang nih gitu. Jadi kayaknya ceritanya bakal terputus-putus nih. Ternyata salah besar guys. Dengan bagaimana halusnya cut mereka, transisinya, dan juga dari awal sampai ending, klimaks ceritanya itu benar-benar dibuat ini seperti film solo yang gak ada film lanjutannya. Jadi kita benar-benar puas menyaksikan film ini. Gue sangat suka dengan penulisan skenarionya, dimana mereka tuh pintar guys. Karena setelah film ini berakhir itu kan akan diperlihatkan bagaimana nih
ini kelanjutan dari volume 2 nanti, volume 3 nanti, ternyata nyambung gitu ya. Nggak yang kalau kebanyakan film kan kita lihat ada cut-to-cutnya, loncat sana, loncat sini, tiba-tiba di mana gitu ya. Tapi itu tidak berlaku dengan Buya Hamka Volume 1 ini. Gue sangat enjoy menikmati film ini dari awal sampai akhir. Di awal kita akan diperlihatkan bagaimana kondisi dari Buya Hamka yang dibalik jeruji. Itu kan benar-benar membuat kita penasaran. Wah, kenapa nih? Dari awal film kita akan diperlihatkan bagaimana ending dari ceritanya. Kita akan diperlihatkan bagaimana Buya Hamka yang udah tua, make up dari Vino Gebastian itu yang udah menua dan juga kayak menangis gitu tuh. Benar-benar membuat kita penonton penasaran kenapa dia menangis gitu ya. Barulah setelah itu 5 menit berjalan, pindah lagi ke awal-awal karir dari Buya Hamka. Dia ini memimpin Muhammadiyah di Makassar, dan jujur gue itu adalah orang yang tidak terlalu mengenal dalam gitu ya sosok Buya Hamka ini. Setelah nonton film ini gue salut dengan Buya Hamka, dan wah, ini harus gue cari lagi nih sosok satu ini gitu ya. Dan yap, gue dari segi cerita nggak usah dipertanyakan lagi, film ini rekomendasi banget. Seperti review-review orang di luar sana, kayaknya jarang deh ngomong film ini yang jelek dan sebagainya gitu ya. Dan setuju dengan review-review di luar sana karena gila, indah banget guys. Ini kita belum berbicara soal gimana si Traham ini berjuang dan juga benar-benar tabah mendukung suaminya. Bagaimana indahnya kondisi keluarga dari Buya Hamka. Baru dari sosok Buya Hamkanya aja itu, wah gila sosoknya kayak gini. Gue jarang yang menemukan film biografi Indonesia yang kayak cerita tentang pahlawan-pahlawan gitu, yang benar-benar menyentuh kayak gini gitu ya. Pinternya Velkan dan juga tim di sini dipecah gitu ya, dari volume 1, volume 2, volume 3 itu volume 1 tuh mengolah rasa penonton gitu. Wah, indah banget percintaan. Nah, ketika kita udah mulai penasaran, kita akan diperlihatkan dengan adegan-adegan action di volume 2 gitu ya. Setelah kita berhasil nonton volume 2, volume 2, kita akan dibawa lagi ke masa mudanya gitu. Wah, itu jenius parah gitu ya. Gue agak sedikit berkaca-kaca yang menyaksikan film ini. Bukan sedih dengan kisahnya, karena belum yang terlalu sedih banget di film ini. Karena kita baru dibawa dengan keindahan dari sosok Buya Hamka dan keluarganya. Tapi indah banget guys suasana keluarganya itu mendukung satu sama lainnya tuh. Gue kayak berkaca-kaca inget lagi gitu ya. Bener-bener kayak satu sama lain mendukung, terharu gitu ya. Sosok Siti Raham yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella di sini juga kayaknya bakal menginspirasi banyak orang, men. Laudya Chintya Bella nggak pernah gagal memerankan film-film yang genrenya kayak gini gitu ya. Karakter yang paling penting dan juga nyawa dari film ini tentu saja adalah sosok Buya Hamka. Dan Buya Hamka diperankan oleh Vino Gebastian, dan gua sujud deh dengan acting dari Vino Gebastian di Buya Hamka ini. Gila, setelah Miracle in Cell No. 7 berhasil gitu ya. Nah, di Buya Hamka ini lebih naik lagi statusnya, levelnya lebih naik lagi. Dan gila sih, Vino Gebastian bener-bener kita kayak ngelihat sosok Buya Hamka beneran gitu. Gue sempat melihat beberapa cuplikan Buya Hamka dan kayak gini, emang kayak gini gitu ya. Terutama yang gue salut juga dari semua cast adalah bagaimana pelafasan ataupun logat-logat Minang mereka tuh kayak berasa mereka udah beneran orang Minang gitu ya, nggak yang terlihat kaku. Misalnya kayak orang Jawa tuh logat orang Surabaya gitu. Orang Surabaya mau bahasa Jakarta kan logat-logat kejawen Jawa-Jawanya masih kelihatan. Tapi di sini halus banget guys. Nah, sekarang gue mau bertanya buat teman-teman yang nonton ini yang kebetulan orang Minang, gimana menurut kalian pelafasan dari setiap karakter ini tentang bahasa Minang? Karena gue juga orang Sumatera tapi bukan orang Minang gitu ya. Tapi secara kulit luar gue lihat dari bahasanya dengan teman-teman gue banyak juga orang Minang, gila itu halus parah gitu ya. Apalagi Doni Damara sebagai Haji Rasul. Wow, itu keren parah gitu ya. Apalagi Laudya Chintya Bella, meskipun dia orang Bandung gitu ya, gila si bahasa Minangnya. Karena jujur bahasa Minang itu adalah salah satu bahasa yang agak sulit diucapkan dari seluruh bahasa di Indonesia, karena dia itu punya ciri khas sendiri gitu ya. Baradah, dada gitu. Tapi gila sih parah. Dan gue dengar mereka ini belajar cuma 3 bulan gitu ya untuk bahasa Minangnya, dan ini halus parah gitu ya. Jarang banget film Indonesia yang berani mengambil tantangan untuk full bahasa Minang, karena sekitar 80% di film ini itu berbahasa Minang. Kita justru orang Indonesia tuh baca subtitlenya gitu ya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Dan ini keren parah, sukses besar gitu. Jadi intinya adalah nggak melulu kalian harus pakai bahasa Indonesia untuk mengutarakan sebuah karya film di
Indonesia. Jadi kalian bisa pakai bahasa daerah. Jadi setelah Buya Hamka ini menurut gue akan banyak lagi film-film yang menerapkan konsep bahasa daerah mereka masing-masing, dan menurut gue cukup sukses besar gitu ya. Dan ya, sukses besar dari film ini tidak terlebih dari kerja keras dari pihak produksi dan juga tim. Menurut gue para aktor-aktris chemistry-nya gila, ini benar-benar keren antara Vino Bastian dan juga Laudya Cynthia Bella itu keren parah, apalagi dengan anaknya gitu ya. Dan kemudian juga kesinambungan cerita, bagaimana mereka menjalin transisi ceritanya nanti akan nyambung di volume 2 itu juga sangat halus. Nggak ada hal yang mengganggu gue di sini. Cut-nya benar-benar halus. Development karakter udah nggak usah dipertanyakan lagi, dari awal sampai ke akhir, dari awal sampai klimaks dan ending cerita udah keren parah. Dan gue aja yang jarang nonton film Indonesia gitu ya, bener-bener penasaran mau nonton volume 2-nya lagi gitu ya guys ya. Dan selanjutnya dari segi sinematografi udah nggak usah dipertanyakan lagi, sesuai dengan trailernya kayak gitulah yang kalian akan lihat gitu, warna-warnanya dan kayak zaman-zaman jadulnya itu, tuntun warnanya itu sangat menarik. Kalau kalian udah nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Witch, ya kurang lebih kayak gitu juga lah gitu ya, bagaimana suasananya. Karena di sini yang buat juga si Buya Hamka ini ya, film itu novelnya gitu ya. Jadi berkesinambungan lah satu sama lain gitu ya. Dari segi scoring itu juga sangat juara, bener-bener mendukung cerita, karena ketika sedih itu bener-bener kalau kalian nonton di bioskop tuh wah suasananya lebur. Banyak sekali orang-orang di sekitar gue tuh berkaca-kaca, bahkan ada kayaknya yang nangis gitu ya. Karena perpaduan antara sinematografi, scoring, cerita, dialog, dan juga acting dari artis tuh benar-benar melebur jadi satu dan the best. Film ini menurut gue jadi salah satu film favorit gue selanjutnya gitu ya. So kesimpulan dari review kali ini adalah Buya Hamka Volume 1 adalah film biografi yang beda dari yang lain. Ini benar-benar menunjukkan kualitas dan keniatan dari perfilman Indonesia, dan gue sangat suka ada film genre selain horor yang bangkit lagi. Dan film ini rekomendasi kalian banget buat kalian tonton bersama dengan keluarga pas di hari lebaran guys. Di akhir review kita akan memberikan skor untuk film Buya Hamka Volume 1 ini di 90 dari 100. So dengan nilai sebesar itu tentu film ini rekomendasi sekali buat kalian tonton bersama dengan keluarga di hari lebaran. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.